Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ainul Syahrani. Di sini saya selaku pemateri pertama mengenai hukum dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk pribadi yaitu berhakikat sosial, di mana manusia senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain ataukah interaksi sosial. Akan tetapi, interaksi yang terjadi di tengah masyarakat ini seringkali terjadi konflik yang disebabkan oleh berbagai faktor. Maka dari itu, perlu adanya hukum di tengah masyarakat sebagai pengendali atau penyelesai konflik. Dan hukum serta masyarakat di sini tidak dapat dipisahkan, karena hukum tanpa adanya masyarakat, maka hukum tersebut tidak ada apa-apanya, sedangkan masyarakat tanpa adanya hukum, maka masyarakat tersebut akan terjadi kekacauan. Dan seperti teori yang dikemukakan oleh Cicero yang berbunyi ubi societas ibius, yang berarti di mana ada hukum di situ ada masyarakat, dan hukum yang baik merupakan hukum yang lahir bersama dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi hukum dalam masyarakat terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu a tool of social control, di mana bertujuan untuk memberikan batasan-batasan terhadap tingkah laku yang bersifat menyimpang, serta memberikan akibat dari perilaku menyimpang tersebut dengan cara membuat larangan, tuntutan ganti rugi, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu a tool of engineering, yaitu hukum sebagai perekayasa sosial, yaitu membuat perubahan dengan cara menetapkan perubahan-perubahan di tengah masyarakat. Selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu hukum sebagai simbol. Dengan adanya hukum sebagai simbol, maka akan mempermudah komunikasi pelaksanaan hukum di tengah masyarakat serta sosialisasi hukum itu sendiri. Dan fungsi yang keempat yaitu political instrument, hukum sebagai sarana politik, yaitu untuk memperkokoh kekuasaan politik serta mengefektifkan kekuasaan negara. Selanjutnya fungsi yang terakhir yaitu sebagai integrator, yaitu mengurangi konflik yang terjadi serta memperkuat proses interaksi pergaulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alham Daniel. Saya selaku dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang pengertian HAM dan ciri-ciri hak asasi manusia. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM. Pengertian HAM menurut yuridis atau menurut hukum, menurut pasal 1 ayat 1 nomor 39 tahun 1999, yang dimana yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, atau pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hak HAM, yaitu pertama, bersifat hakikat, dan dimana artinya hak asasi manusia adalah hak yang semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kedua, bersifat universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, dan gender atau perbedaan lainnya. Ketiga, bersifat tetap atau tidak dapat dicabut, artinya di sini hak asasi manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun dan juga tidak bisa diserahkan karena selalu melekat pada diri tiap manusia. Yang terakhir, bersifat tidak dapat dibagi, artinya hak asasi manusia semua orang berhak mendapatkan semua hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andul Fanabina, NIM 74335 2021-061, Prodi Hukum Tata Negara kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi selanjutnya, yakni macam-macam hak-hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hak sipil dan politik, yang kedua hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang terakhir adalah hak pembangunan dan perdamaian. Yang pertama yang ingin saya jelaskan mengenai hak sipil dan politik. Hak sipil adalah hak-hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak boleh dirampas ataupun dilanggar secara semena-mena oleh pihak lain, baik itu oleh negara, organisasi sosial, ataupun individu lain. Sedangkan hak politik adalah hak-hak yang melekat pada diri seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial politik dalam konteks ketatanegaraan ataupun pemerintahan. Perjuangan hak-hak sipil dan politik
di sini dimulai sejak awal abad ke-13, tepatnya di Inggris, di mana pada saat itu terjadi perlawanan bangsawan terhadap Raja John yang pada saat itu melakukan tindakan sewenang-wenang sehingga memaksa Raja Henry I untuk mengeluarkan perjanjian yang di mana perjanjian itu dikenal dengan Magna Carta. Hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal ataupun inspirasi dasar hingga dibentuklah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang bersamaan dengan dibentuknya Deklarasi Amerika dan Deklarasi Prancis. Setelah dibentuknya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, mulai dibentuk pula DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dibentuklah Komisi Hak Asasi Manusia untuk menyusun kovenan sipil dan politik yang mengacu pada pasal 1 hingga pasal 22. Dan di mana kovenan ini mulai disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Hak sipil dan hak politik secara umum diatur dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau bisa disingkat dengan ICPR. Adapun jenis-jenis hak sipil dan politik adalah yang pertama yaitu hak hidup, yang kedua hak untuk tidak disiksa, yang ketiga itu hak untuk memeluk agama masing-masing, yang keempat itu hak untuk meyakini paham politik tertentu. Selanjutnya yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak asasi manusia yang terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, seperti hak pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas berpartisipasi dalam kehidupan yang layak. Sejarah awal munculnya hak ekonomi, sosial, dan budaya ini ketika di mana hak-hak sipil lebih mendominasi sehingga muncullah negara-negara komunis yang berada dalam PBB yang mulai memperjuangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan hal tersebut pun didukung oleh negara-negara dunia ketiga. Dalam upayanya, negara-negara komunis yang terdapat pada PBB di sini berupaya untuk mengubah Uni Soviet dari negara-negara agraris yang lebih memprioritaskan pembangunan industri dan mengakibatkan rakyatnya menderita. Masalah inilah yang menurut mereka hanya dapat diatasi secara substantif dengan menyediakan kesempatan kerja, pendidikan, dan perumahan ketimbang lebih mengutamakan pemenuhan hak-hak sipil. Sehingga pada sidang PBB lahirlah Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan mulai disahkan dan diberlakukan pada tahun 1976. Yang terakhir adalah hak perdamaian dan pembangunan. Hak perdamaian dan pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut berdasarkan atas setiap manusia dan semua orang berhak untuk memiliki, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam penikmatan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, kultur, dan politik. Hak perdamaian dan pembangunan di sini mulai diperjuangkan ketika terjadinya sengketa-sengketa terkait keberadaan hak sosial, ekonomi, dan budaya. Di berbagai negara yang mengakibatkan PBB mulai bergerak dan mulai mengembangkan hak pembangunan agar setiap sengketa-sengketa yang terjadi mulai dapat terselesaikan. Hak ini mulai diakui pada sidang PBB pada tahun 1979 dan menyatakan bahwa hak pembangunan adalah hak asasi manusia di mana semua orang memiliki kesempatan atas pembangunan dan hak prerogatif dari negara maupun individu dari suatu negara. Dan deklarasi ini mulai disetujui pada sidang umum PBB pada tahun 1986 dan kini mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adila Yafdika. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu mengenai klasifikasi hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999. Dan juga saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu penegakan hak asasi manusia dalam negara hukum pada makalah kami. Baik, langsung saja. Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dijunjung tinggi, dilindungi, dan dihormati oleh negara. Adapun hak-hak yang dimaksud yaitu hak untuk hidup, hak memperoleh kebebasan, hak anak, hak wanita, hak memiliki keturunan dan berkeluarga, hak atas rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan, dan hak atas kesejahteraan.
Selanjutnya yaitu penegakan hak asasi manusia dalam negara hukum. Dalam hal ini, pihak yang terkait secara hukum dalam melaksanakan hak asasi manusia yaitu negara, di mana negara berhak menghormati, melindungi dan memenuhi dan menegakkan hak asasi manusia. Adapun tanggung jawab dan kewajiban negara dalam menegakkan hak asasi manusia yang pertama yaitu dalam hal menghormati, di mana negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat pemenuhan dari hak asasi itu, ya, dan negara bertanggung jawab untuk tidak ikut serta dalam mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Yang kedua yaitu dalam hal negara melindungi, yaitu negara berkewajiban untuk bertindak aktif dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya, dan negara juga bertanggung jawab melakukan tindakan mencegah pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu memenuhi, di mana negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia itu. Selain yang saya sebutkan di atas, terdapat juga tanggung jawab negara menurut pada pasal 28I ayat 4 ya, yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya, adapun hak asasi manusia akan menjadi ambigu ketika diletakkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian? Karena hal ini dipengaruhi oleh sikap yang menganggap bahwa hak asasi manusia menyangkut semua aspek dalam diri setiap manusia. Contohnya, melakukan sesuatu yang tidak wajar di depan umum dianggap sebagai suatu hak yang asasi. Dan disinilah peran hukum yang digunakan oleh suatu negara, yaitu untuk melakukan penekanan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan setiap individu dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, hubungan hak antara hak asasi manusia dengan negara hukum, yakni saling berhubungan dan terikat karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, dan juga hukum digunakan untuk membatasi setiap individu yang dianggap bertentangan dan dapat membahayakan ketertiban masyarakat maupun individu itu sendiri. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait hal yang mendasar dalam penegakan hak asasi manusia. Terdiri dari 3, yang pertama yaitu subjek hukum, yang kedua aparat penegak hukum, yang ketiga peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia. Penjelasan yang pertama terkait subjek hukum. Subjek hukum di sini merupakan segala sesuatu yang mendukung hak dan kewajiban, di mana subjek hukum di sini bisa saja orang lain melanggar hak orang lain dan juga dengan tidak melakukannya kewajibannya, sehingga haknya dipangkas. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban harus saling berhubungan atau berkaitan, di mana hak akan dihargai ketika ia melakukan kewajibannya dan begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melindungi hak dan kewajiban manusia, di mana lembaga ini difungsikan dengan benar tidak hanya sebagai sistem ketatanegaraan saja, melainkan difungsikan untuk melindungi hak dan kewajiban warga masyarakatnya. Yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, di mana contohnya terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 29 dan 30, Pancasila sila keempat, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 terkait hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 terkait pengadilan hak asasi manusia.